Ngopi di pagi hari itu memang paling syahdu, tapi kalian pernah nggak sih nggak sengaja minum kopi yang nggak disaring? Kelihatannya sih sama aja ya, warnanya sama, aromanya juga masih enak, tapi pas diminum rasanya malah jadi pahit nggak karuan. Bukan karena kopinya yang jelek, tapi karena ampasnya ikut ketelan, bahkan bikin nggak nyaman di tenggorokan. Padahal dari biji kopi yang sama, rasanya bisa jauh lebih enak kalau disaring dengan benar. Ada prosesnya, nggak instan. Air panasnya pelan-pelan ngelewatin bubuk kopi, ampasnya tertinggal, dan yang tersisa cuma rasa yang jernih. Lebih halus, lebih enak, dan lebih bisa dinikmati. Dari filosofi kopi ini, kita sebenarnya belajar satu hal penting. Nggak semua yang masuk ke kita harus ditelan mentah-mentah. Kadang kita perlu berhenti sebentar buat nyaring dulu. Informasi juga mirip kayak gitu. Tiap hari kita dihujani ribuan informasi. Berita muncul di layar HP, video seliweran di timeline medsos, sampai pesan berantai di grup keluarga yang isinya kadang bikin geleng-geleng kepala. Semuanya datang cepet banget, hampir nggak ada jeda. Baru buka satu, udah muncul yang lain. Dan karena saking banyaknya, kita sering cuma lihat sekilas. Baca judulnya aja, terus ngerasa udah paham. Semuanya kerasa penting, semuanya kayak harus langsung ditanggapi. Dan tanpa sadar, kita sering langsung percaya gitu aja. Bahkan, kadang langsung kita share ke orang lain. Padahal, gak semua yang kita baca itu beneran fakta. Ada yang cuma potongan cerita, ada yang sumbernya gak jelas, bahkan ada juga yang sengaja dibuat-buat bikin kita emosi atau panik. Dan kalau kita gak hati-hati, kita bisa ikut nyebarin hal yang sebenarnya belum tentu benar. Tanpa disaring, informasi bisa menyesatkan. Hoaks menyebar begitu cepat, perdebatan muncul karena orang mudah percaya sebelum memeriksa. Disinilah letak literasi menjadi penting. Menurut laporan dari We Are Social, penggunaan internet di Indonesia terus menambah setiap tahunnya. Artinya, arus informasi semakin deras. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus mendorong gerakan literasi digital. Namun, literasi bukan hanya sekedar kita bisa mengakses, tetapi literasi adalah kemampuan kita bisa menyaring. Lalu, apa saringan kita? Balik lagi ke soal kopi tadi. Kalau kopi butuh saringan fisik, informasi butuh saringan yang namanya validitas. Dan salah satu tempat terbaik buat melatih saringan itu adalah perpustakaan. Mungkin bagi sebagian orang, perpustakaan cuma deretan rak kayu yang berdebu dan sunyi. Tapi sebenarnya, disinilah kejernihan itu ada. Di perpustakaan, pengetahuan itu nggak datang secara instan atau asal bunyi. Setiap buku yang dipajang di rak itu punya proses panjang. Penulisnya melakukan riset bertahun-tahun, diedit berkali-kali, dan diterbitkan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Di tempat ini, kita diajak buat melambat sedikit, slow down. Kita diajak buat melihat informasi dengan lebih tenang, gak gerusa-gerusu. Kita belajar kalau sebuah jawaban itu kadang gak cukup cuma dicari lewat satu paragraf di mesin pencari. Kita butuh perspektif yang lebih luas. Perpustakaan bukan cuma tempat buat simpan kertas dan tinta, tapi ini adalah laboratorium buat pikiran kita. Tempat kita belajar cara membedah sebuah argumen, belajar nanya kenapa, dan belajar buat gak gampang terpengaruh sama opini yang cuma sekedar berisik. Di sini, kita gak cuma baca tulisan orang, tapi kita lagi belajar cara memisahkan mana yang emas dan mana yang cuma sampah. Tapi, literasi hari ini nggak cuma ada di balik rak kayu doang. Teknologi udah bikin akses ke ilmu jadi lebih mudah. Sekarang, kita nggak harus selalu datang ke gedung perpustakaan buat baca. Lewat aplikasi iPusnas, ribuan buku udah ada di genggaman tangan kita. Bisa dibaca di rumah, di sekolah, atau bahkan sambil nunggu jemputan. Ilmu sekarang benar-benar sedekat sentuhan jari. Ini bukan soal gantiin buku fisik, tapi soal gimana kita manfaatin teknologi buat memperluas cara kita belajar. Waktu kita mulai ngebiasain diri buat baca, waktu kita mulai rajin ngecek dulu sebelum percaya, pelan-pelan cara kita ngelihat dunia juga bakal berubah. Kita nggak bakal gampang kepancing sama berita yang nggak jelas sumbernya. Kita nggak bakal asal sebar info yang belum tentu benar. Kita jadi lebih tenang, lebih kritis.
Dan dari situlah lahir sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar pintar, yaitu kebijaksanaan. Karena jadi cerdas itu bukan soal tahu segalanya, tapi soal tahu mana yang harus dipercaya dan mana yang harus kita pertanyakan lagi. Saring sadurunge jejaring, amarga urip sing berdaya kawiwitan saka pikiran. Karena seperti kopi, informasi yang disaring dengan baik akan menguatkan, bukan merusak.